Halo Detikers. Wah, ini senang banget nih. Kali ini kita hadir dengan tampilan yang sedikit berbeda. Kita ada di outdoor menikmati udara yang sangat luar biasa. Seger banget ya, Dah? Ada gemericik-gemericik air. Studio Detik sejak kapan jadi begini ya, Yo ya? Loh, kita aminin dulu boleh nggak? Ya kan? Nggak lihat nih ada proses renovasi belum ada. Ini kapan nih bikin kolam renang begini nih? Apa? Ini kolam ikan, ini kolam ikan. Oh, kolam Bukan ya. renang, jangan sedih. Ikan koi itu hidup ya, bukan Dia hidup. props, bukan? Bukan, dia bukan gimmick tapi dia beneran hidup. Oh, oke. Tapi mungkin yang dilihat sama Detikers hanya tampilan yang ada di belakang kita. Oh iya, benar Sedangkan juga. kalau ngelihat keseluruhannya mungkin kita bisa yoga di sini. Bisa totok-totoknya tuh bagus banget penataannya. Apa totok tuh apa? Penataannya. Oh, penataan. Semuanya tuh serba kayaknya cantik, manis. Nah, aku udah ngeliat ini kayaknya orangnya pasti juga tipikal yang resik. Apik banget. Ini sesuai dengan apa yang akan kita bawain, di mana kita lagi ada di Indonesia punya kita. Asik. Jadi ini bertepatan dengan menyambut dan memaknai 81 tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Dan ini momentum kemerdekaan yang sebenarnya tidak hanya kemudian menjadi perayaan, tapi juga ruang untuk kita melihat kembali seperti apa dan bagaimana setiap elemen bangsa kemudian bisa mengambil peran dalam membangun Indonesia. Keren. Dan mudah-mudahan kita semua bisa menjadi bagian dalam hal ini ya, gitu. Karena Indonesia punya kita, ada kebersamaan dan juga pastinya ada peran yang banyak sekali dari berbagai pihak. Betul. Nah, selama sebulan ini kita akan ngobrol-ngobrol dengan sebulan ya? Sebulan ini. Oh, oke, benar. baik. Kita akan ngobrol-ngobrol sama orang-orang yang bisa memberikan inspirasi dan terutama kita mau ngobrol memaknai kemerdekaan seperti apa. Nah, hari ini Masya Allah, tabarakallah. Senang aku banget. ketemu sama beliau. Diajakin main ke rumahnya. Jadi kan gimana kayak, aku seneng banget lagi. Ini tuh kita diajakin main apa kita yang maksa masuk ya sebenarnya Jangan ya? kasih tahu. Orang gak ada yang tahu kalau kita maksa masuk. Agak khawatir nih. Bener. Jarang-jarang soalnya kan. Apalagi di hari ini kita sama-sama punya kesempatan nih ya Detikers untuk bisa bertemu dengan sosok yang inspiratif. Tapi di satu sisi kadang-kadang kita juga penasaran nih Yo. Kalau kita lihat dari jauh kita kayak, misalnya dulu ya orang ini waktu kecil misalnya zaman 17-an kayak kita nggak ya? Misalnya main tarik tambang, lombanya apa zaman dulu kan kadang kepo juga gitu Yo. Itu dia. Ada di sebelah kebetulan beliau, kita langsung sapa aja. Ada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan juga Reformasi Birokrasi. Ada Ibu Rini. Widianti. Assalamualaikum. Selamat pagi Ibu. Ibu senang banget ketemu Ibu. Iya, aku juga senang. Kita bajunya sama lagi. Matching Bu. Iya, matching. Iya. Bagian kita. Bu Rini. Yes. Tapi kita mau ngobrol sedikit tentang kemerdekaan. Nah, kita mau flashback sedikit. Iya. Waktu kecil Ibu masih inget nggak? Kira-kira permainan apa yang diikutin, lomba apa yang diikutin gitu? Banyak. Pasti semua anak kecil punya pengalaman yang sama. Saya sih berharap juga anak-anak generasi sekarang punya pengalaman yang sama. Saya kan orang Bandung ya, kalau Bandung bilangnya balap karung kan gitu kan. Iya betul. Balap karung, apa itu yang sendok itu, yang Kelereng. kelereng, yang kayak gitu. Tapi sebenarnya yang paling menarik itu jeruk Bali, terus dibikin yang dikasih yang hitam-hitam itu, terus diambil duitnya itu. Ada koin-koin di situ. Koin-koin Ibu kayak main gitu. itu dulu. Ya iyalah, kita kan nggak mau rugi, lumayan 50 perak itu. Kita kan dulu waktu saya kecil kan koinnya 25 perak, 50 perak gitu ya. Itu ya oke lah. Segala makanya cemong-cemong tuh. Iyalah, yang penting kita bisa jajan habis itu. Ya kan lumayan tuh kan. Ya, karena pada zaman itu Rp50 itu tuh besar sekali. Di zaman sekarang Bu, masalahnya nggak ada yang mau ikutan. Cemongnya itu tuh lebih mahal lagi. Itu cuma 1000-an paling sekarang, iya kan? Cemongnya 50.000. Iya, kayak gitu ya. Itu panitianya mestinya. Karena zaman saya kecil tuh ada uang Rp10 yang kecil banget, ada uang 25, 50. Jadi kebayangkan generasi kita bedanya 10 banget. Iya. Itu kalau misalnya zaman dulu waktu kecil jadi ikutan upacara, jadi pemimpin upacaranya mungkin atau? Iya, jadi apa Bu? Iya, saya pernah jadi pemimpin upacara pernah. Mungkin karena saya agak galak gitu ya waktu kecil, tapi saya pernah jadi pemimpin upacara. Artinya bukan pemimpin upacara, komandan upacara gitu kan maksudnya. Atau yang Diri-diri itu ya? Gantian lah gitu. Tapi termasuk yang sering kepilih lah gitu untuk ini. Untuk jadi petugas upacara ya? Tapi ada dasarnya tadi. F tadi. Kunci F. Ntar dulu aku curiga Ibu bisa nyanyi deh. Aku nggak bisa nyanyi, aku nggak bisa nyanyi. Ibu mancing-mancing nih soalnya nih. Aku bisa ngulak.
nggak bisa. Kita uji Keahlian. nanti ya. Sekarang kita kembali memaknai kata merdeka nih Bu. Kalau Lagi untuk ya. suara Ibu hari ini sebagai Menpan RB, Ya. memaknai merdeka seperti apa Bu? Ih, serius banget pertanyaannya. Ini Tulisannya Oke. begini Bu. sekali-kali Bu. Oke, saya Satu deh, cerita. satu. Jadi buat saya itu yang pertama kali kalau ingat kata merdeka itu bukan tadi, bukan upacaranya gitu kan ya, bukan itu. Tapi karena kan saya tentunya saya harus melihat perjalanan hidup karir saya begitu ya. Jadi saya memaknainya adalah bahwa ketika kita Indonesia merdeka itu adalah cara kita juga bertumbuh gitu, perjalanan. Jadi merdeka itu adalah sebuah perjalanan kalau perjalanan menurut saya. Kenapa? Karena kita itu kan dari awal merdeka sekarang sudah 81 tahun Indonesia merdeka. Ya. Itu adalah satu perjalanan di mana kita sama-sama bertumbuh, birokrasi bertumbuh, masyarakat bertumbuh, dunia usaha bertumbuh begitu ya. Jadi semua harus memaknai itu sebagai perjalanan yang harus bertumbuh gitu. Karena kita harus memaknai kemerdekaan itu setiap zamannya itu berbeda-beda. Kalau zaman dulu kita misalnya karena kita mempertahankan kedaulatan gitu ya. Kalau sekarang habis itu kita ada satu masa kita harus bagaimana Indonesia itu masyarakat itu ekonomi tumbuh seperti itu. Setelah itu bergerak di kesejahteraan masyarakat rakyat. Lagi berubah lagi sekarang lebih banyak pada kedaulatan pangan, kedaulatan energi dan lain sebagainya. Jadi terus bertumbuh. Jadi saya melihat bahwa merdeka bagi saya itu adalah suatu perjalanan bersama antara masyarakat, pemerintah, dunia usaha, dan semua yang terlibat itu untuk maju bersama begitu. Saya ngeliatnya sih itu. Serius banget ya. Bertumbuh perjalanan ya Bu ya. Ini jadi agak penasaran juga nih Bu, gara-gara ngomongin bertumbuh, perjalanan gitu. Mungkin kalau boleh sedikit dibagi buat detikers, mungkin buat kita juga yang kadang-kadang mungkin kita kan ngelihatnya ketemu sama Ibu sosoknya sudah sekarang. Kalau kita sedikit kilas balik gitu, perjalanan seperti apa, proses bertumbuh sampai kita mengenal Ibu yang hari ini nih gitu. Mungkin aku nggak tahu dulu waktu kecil apakah memang pernah punya cita-cita aku suatu hari misalnya mau jadi menteri gitu atau apa. Kayak gimana sih dulu tuh Bu? Nggak jadi menteri sih, tidak menjadi salah satu masuk ke dalam cita-cita saya tadi ya. Bahwa kita itu kita juga tidak boleh mengatakan biarkan hidup mengalir seperti air. Enggak, saya sih bukan modelan yang seperti itu. Kita tuh harus punya target gitu ya di dalam hidup kita itu ya. Jadi tentunya sejak kecil itu ini kayak gimana banget. Tapi sebetulnya orang tua saya mengajarkan gitu ya, bahwa setiap hidup, setiap perjalanan harus memberikan makna. Jadi apapun kalian harus mempunyai makna gitu, harus memberikan manfaat. Itu ajaran orang tua saya gitu. Jadi meskipun saya perempuan gitu ya, kalau ayah saya dan ibu saya mengatakan bahwa kalau seandainya kamu nanti menikah mengatakan suamimu tidak boleh bekerja, ya pilihanmu apa? Jadi tidak boleh ada orang lain menentukan pilihan hidupmu. Kamu punya pilihan apa gitu. Jadi dan harus ada kemanfaatannya. Nah, perjalanan karir saya juga kan saya sebetulnya kan udah bekerja di Kemenpan RB sejak saya baru lulus kuliah, terus saya langsung kerja di Kemenpan RB kan. Memang ya dulu saya pegawai Seknek, jadi saya diterima di Seknek karena dulu tuh zaman dulu itu semua kementerian negara itu memang di bawah koordinasi Kesekataga. Jadi saya itu NIP-nya itu, nama itu pegawainya itu Seknek. Jadi kemudian saya dipindahkan ke Kementerian Pan RB menjadi pegawai ditugaskan ke Kementerian Pan RB begitu. Dari situ saya mempelajari bagaimana memaknai perjalanan birokrasi kita itu saya mengikuti begitu dari awal. Tapi jangan salah, tidak selalu bahwa perjalanan karir kita itu selalu menyenangkan. Tapi ada kalanya kita itu kan kadang-kadang kalau sebagai anak muda ya waktu itu ya muda ya saya itu pasti punya idealisme gitu ya. Dan itu saya beruntung sekali pimpinan-pimpinan saya itu selalu mendorong saya untuk mempunyai idealisme dan sebagainya. Tapi saya juga pernah mengalami satu titik tidak sama punya idealisme yang sama. Ada satu titik saya tuh pernah mau mengundurkan diri dari ASN. Kenapa Bu? Pernah ya karena melihat kok tidak sesuai dengan ini. Tapi kemudian saya pikir-pikir lagi kalau saya keluar lalu siapa yang tentunya saya harus ada di dalam bagian itu kalau memang cita-citanya mau memperbaiki. Ini mungkin kayak seorang-orang yang memuluk-muluk tapi itu betul-betul terlintas gitu waktu itu di dalam ini saya sehingga waktu itu saya punya satu standar kerja saya kerja sendiri seperti apa aja misalnya saya menentukan sendiri standar bekerja saya.
Maka dari itu saya sering menyampaikan kepada anak buah saya, tim saya, saya bilang bahwa kalian tidak boleh menurunkan standar kalian bekerja apabila kita mendapatkan suatu tantangan, suatu kritik gitu. Itu harus jadikan booster. Gitu kan. Ingat kan saya pernah menulis surat kepada para ASN sebuah tantangan itu harus jadikan booster. Gitu. Jadi nggak boleh itu. Jadi karena kan saya pernah mengalami bahwa satu titik di mana aduh kenapa kok seperti itu, tapi itu justru itu harus dijadikan booster, dia tidak boleh menurunkan standar kinerja gitu kan. Nah ini juga di lingkungan saya ini saya ingin mengajak lebih luas lagi karena kan sekarang saya jadi Menteri Pan RB yang tentunya menjadi pembina para ASN begitu, dan juga saya ingin mengajak para ASN sama seperti itu gitu ya gitu. Itu kira-kira perjalanan jadi karena kan memang saya punya pengalaman lebih dari 30 tahun, mungkin 35 tahun saya pasnya. Jadi bisa dibilang kalau mungkin ASN. dari jawaban Ibu Rini tadi ada beberapa poin yang menarik, bertumbuh dan memaknai. Iya, betul. Ini ibaratnya Ibu bertumbuh bersama dengan Pan RB begitu, sudah cukup lama berkecimpung di sana. Ibu sendiri seperti apa kemudian memaknai kemerdekaan ketika kita bicara mengenai birokrasi yang ada di Indonesia? Ya. Seperti apa Ibu melihatnya? Pertama, kalau kita bicara birokrasi, cita-cita saya itu adalah kalau bicara birokrasi itu harus menjadi bagian dari percepatan cita-cita bangsa Indonesia, bukan sebagai birokrasi sebagai bagian yang memperlambat. Dia harus jadi enabler, gitu ya. Nah, jadi saya sih melihat bahwa birokrasi itu seperti saya sampaikan enabler itu, kita sebenarnya sekarang sudah membuat suatu rancangan birokrasi, reformasi birokrasi sana sampai 2045. Tetapi saya nggak akan cerita harus bagaimana, tapi saya membagi ke dalam 8 area strategis. Nah, kalau secara lebih sederhananya itu sebetulnya ada 3 hal yang harus kita perbaiki. Pertama dari mesin birokrasinya. Mesin birokrasi itu bagaimana organisasinya, bagaimana performance kinerjanya, kemudian juga dari tata kelolanya. Yang kedua adalah strateginya terhadap manusianya, gitu ya. Jadi manusianya harus kita perbaiki, ya, talentanya sistematik kita perbaiki. Kemudian bagaimana kita mendorong integritas dari para ASN. Yang terakhir tentunya yang sekarang sering menjadi topik utama di dalam kejadian-kejadian ini adalah masalah konflik of interest. Konflik kepentingan itu menjadi sangat-sangat penting. Makanya waktu saya jadi menteri itu saya sampaikan kepada tim saya, ayo sekarang kita dengan banyaknya OTT dan segala macam yang sering sekali melibatkan para ASN atau para ASN sering menjadi korban daripada kejadian-kejadian itu, kita harus keluarkan yang namanya bagaimana pedoman untuk konflik kepentingan. Itu dari aspek manusianya. Kemudian dari mesin yang berikutnya adalah bagaimana jendela birokrasi itu di masyarakat. Jadi kita harus melihat bahwa bagaimana sih sebenarnya masyarakat itu mendapatkan layanan yang terbaik. Makanya salah satu program saya adalah melakukan layanan digital, layanan pemerintah digital. Kemudian yang terakhir adalah memberikan layanan yang multikanal, gitu. Jadi dari antara keseluruhan ini sebenarnya kalau kita memaknai birokrasi dalam kemerdekaan ini, dalam bayangan saya adalah masyarakat itu menjadi dimudahkan mendapatkan layanan dari pemerintah. Negara itu harus selalu hadir, gitu. Jadi masyarakat itu harus melihat bahwa oh ternyata saya mendapatkan layanan yang mudah. Jadi sekarang pendekatan yang kita lakukan adalah citizen centris. Bagaimana masyarakat itu membutuhkan, bukan bagaimana pemerintah melakukan pengaturan, nggak ngomong gitu lagi. Terbalik. Dibalik masyarakat butuh apa, kita harus mendekatkan masyarakat dengan ini. Itulah menurut saya cara bagaimana birokrasi itu memaknai gitu. Jadi saya ingin birokrasi itu hadir. Ini memang nggak mudah. Kenapa? Sekarang masih banyak masyarakat kesulitan mendapatkan layanan dari masyarakat, mengisi data berkali-kali, antrian masih panjang. Itu valid betul. Betul, itu valid ya. Tapi tentunya tadi karena saya ingin bertumbuh, masyarakat butuh apa? Oh ternyata kita masih panjang nih, data masih harus ini, KTP masih panjang segala macam seperti itu. Oleh karena itu cara bertumbuhnya kita mengetahui kebutuhan masyarakat dan kita juga harus tahu oh kita harus ngapain nih supaya masyarakat ini. Nah, itulah cara kita bertumbuh masyarakat karena menurut saya kita harus jujur bahwa memang kita harus melakukan banyak
perubahan. Perbaikan gitu ya. Karena memang harus learning by doing ya. Kita juga harus sebagai ibu ini juga harus tahu apa kebutuhan dari masyarakat supaya kemudian bisa diakomodir begitu ibaratnya. Nah ini mungkin kita nyambung sama tema kita untuk hari ini ngomongin tentang Indonesia punya kita. Nah, sebagai Menteri PAN-RB gitu ya, seperti apa Ibu kemudian bisa melihat peran dari para ASN untuk juga bersama-sama memaknai tentang Indonesia punya kita ini? Jadi ini saya sih melihat ya tema Indonesia punya kita itu menjadi sangat baik menurut saya, itu sangat menarik ya. Karena apa? Saya melihat bahwa ASN lah yang menjadi yang merawat milik kita itu, jadi ASN termasuk menjadi salah satu karena menurut saya melihat para ASN itu adalah sekarang sedang menjadi pejuang kemerdekaan sekarang itu sebetulnya para ASN ini gitu ya. Kalau dulu berjuang para kemerdekaan itu hidup untuk hidup ya berjuang gitu ya. Tapi sekarang para ASN ini tentunya dalam merawat kemerdekaan ini dia bekerja dengan tulus. Misalnya bagaimana dokter merawat seorang pasien, kemudian juga bagaimana seorang ASN membuat perizinan itu, kemudian kita bisa membantu dunia usaha, bagaimana seorang guru mengajari gitu. Jadi yang namanya kemerdekaan ini bukan milik kita, itu bukan milik pejabat, bukan milik siapa-siapa, tapi ini memang milik kita semua. Tentunya saya ingin supaya para ASN ini tentunya semakin terus dia menggunakan kekuatannya untuk bagaimana merawat kemerdekaan ini. Dia kan punya kompetensi, harus menjaga dengan kompetensi, dia harus menjaga dengan integritas, dia harus berinovasi dan sebagainya. Itulah menurut saya salah satu bagaimana para ASN ini tetap dalam perjuangan. Coba Mas Yos sama Mbak Dera kita bisa membayangkan kita punya 6,77 juta ASN. Kalau satu orang saja merawat negeri ini dengan baik gitu ya, mereka punya satu tujuan. Tentunya Indonesia Emas itu bukan sesuatu yang mustahil. Betul. Gitu ya. Jadi memang harus dibangun bagaimana kita ini ASN itu betul harus merawat negara ini gitu. Jadi saya ingin juga ke depannya para ASN ini bukan hanya bicara kalau misalnya kita akan melakukan layanan itu, ini tidak harus sesuai dengan aturan. Saya nggak mau kaku seperti itu. Tetapi dia juga harus bagian daripada solusi dari permasalahan-permasalahan yang saya sampaikan tadi, gitu kan ya. Jadi dia itu harus tetap koridor, tapi ada solusi tapi di dalam aturan, gitu. Jadi supaya masyarakat itu tadi kembali lagi supaya bisa betul-betul merasakan dalam setiap langkah para ASN itu selalu dijaga, dalam setiap keinginan atau harapan daripada masyarakat itu selalu ada ASN yang menjaganya. Gitu, saya berharapnya seperti itu gitu. Mungkin enaknya karena betul, dan enaknya karena Ibu memulai segala sesuatunya tuh dari ASN juga gitu, maksudnya bertahap juga untuk sampai kemudian di posisi sebagai seorang menteri. Jadi Ibu tahu betul prosesnya setiap langkahnya seperti apa. Itu juga tuh yang menarik. Jadi saya sempat kepo nih sama Instagram Kementerian Ibu. Terus ternyata ada ajakan untuk magang. Nah, yang bikin saya langsung cuneng adalah ayo, maksudnya kita juga selain cari pengalaman, tapi justru mencari tahu, kita belajar langsung cara kerja negara tuh seperti apa sih, gitu. Nah itu yang saya pribadi nggak pernah kepikiran, Bu. Iya juga ya, cara kerja negara tuh gimana gitu. Karena kalau kita berorganisasi sekecil apapun, kalau nggak ada aturan, nggak ada birokrasi, pasti chaos gitu. Apalagi ini sebuah negara yang besar gitu ya. Kita ngomongin Indonesia. Nah, birokrasi, cara kerja, ini kadang-kadang nggak enaknya, pahit-pahitnya nih ya Bu ya. Saya nggak ngomong satu generasi lah, semua generasi gitu suka banget kita kayak ngerasa, aduh birokrasi, kayaknya sesuatu yang panjang, sesuatu yang mungkin melelahkan gitu. Tapi kalau buat saya sendiri ya balik tadi gitu, nggak ada birokrasi, chaos nih, kacau. Nah kalau buat Ibu sendiri gitu ya bersama dengan tim Ibu gitu, seperti apa sih sebenarnya problematika mungkin ya birokrasi yang dibilang panjang, apa gitu. Apa nih sebenarnya yang mungkin kalau dari POV-nya Ibu dan teman-teman yang bisa di-share juga? Jadi pertama tadi kan saya sampaikan, saya bahwa kita sih ingin bahwa masyarakat itu betul-betul langsung mendapatkan layanan yang mudah, cepat,
simple dan lain sebagainya ya. Saya menggunakan seperti itu. Itu adalah gambaran birokrasi di masa depan. Tadi juga saya cerita bahwa ternyata kita itu memang harus layanan itu harus cepat. Tapi jangan lupa kan tidak selalu layanan itu harus segera instan bisa dilakukan. Karena kan sekarang yang harus kita benahi itu adalah pertama adalah kita ingin memperbaiki menyederhanakan bisnis layanan. Ya, pertama itu layanan pertama kita melakukan penyederhanaan bisnis layanan kita. Kenapa? Karena sekarang kadang-kadang kita lihat itu layanan itu sangat berlapis-lapis gitu ya. Kemudian setelah kita sederhanakan juga kita juga harus berbasis kepada data. Nah, sekarang ini kan saya ingin mengajak kepada para ASN ketika kita membangun kebijakan itu bukan lagi kepada intuisi, bukan lagi kepada apa yang terjadi di TikTok gitu. Makanya harus hati-hati, kita harus bicara dengan data. Jadi evidence based policy itu menjadi sangat-sangat penting. Itu layer yang harus kita perbaiki. Jadi ketika kita mau memperbaiki birokrasi itu harus berdasarkan data gitu. Makanya kita tentunya data-data kalau kita datanya terkoneksi, maka dunia usaha, masyarakat sekarang lebih mudah dilakukan. Terus yang berikutnya adalah bagaimana kita meningkatkan kompetensi para ASN itu sendiri, gitu ya. Tentunya kompetensi apa ASN ini harus dimaknai bahwa ASN itu juga harus diperhatikan sistem meritnya harus kita perhatikan, kemudian penghargaan kepada mereka juga harus kita perhatikan. Kemudian berikutnya dari aspek masyarakatnya pun kita sedang juga menyediakan yang namanya lapor. Namanya itu lapor www.lapor.go.id. Jadi kita bisa buka tuh masyarakat kalau mau mengadukan pengaduan kita bisa masuk ke dalam lapor itu gitu ya. Pengaduan apapun tuh Bu berarti? Pengaduan ya, masuk ya. Terkait dengan ASN atau birokrasi? Apapun layanan pemerintah. Oh, semuanya? Ya, semuanya bisa. Jadi, kan belum tahu kan? Baru tahu. Nah, ini jadi sekalian juga saya kasih tahu nih kepada masyarakat. Jadi kalau misalnya ada keluhan tentang layanan masyarakat bisa dimasukkan ke www.lapor.go.id. Itu sudah tersambung dengan lebih dari 500 instansi pemerintah. Jadi maksudnya itu sampai ke kabupaten kota artinya gitu ya. Lebih malah karena kementerian aja sudah ada sekitar kementerian lembaga aja sekitar 70. Dan itu kementerian dan lembaga ya, bukan kementerian aja, belum lembaga-lembaga. Bahkan juga ada laporan-laporan yang seringnya juga nyasar yang BUMN tapi kita terima aja, kita salurkan seperti itu gitu ya. Jadi sebenarnya banyak upaya-upaya yang sedang kita lakukan, termasuk saya paling senang juga kalau misalnya cerita tentang mall pelayanan publik gitu ya. Kita udah bikin lebih dari 313 mall pelayanan publik. Pernah dengar nggak mall pelayanan publik? Pernah banget Bu. Jadi sekarang kita ingin masyarakat itu lebih mudah dapat layanan dari pemerintah. Karena setiap mall pelayanan publik itu rata-rata ada sekitar 150 layanan yang terintegrasi gitu. Jadi sekarang kan kalau misalnya tinggalnya kan di Jakarta, kalau misalnya mau bikin paspor, selain ada di kantor imigrasi bisa datang ke mall pelayanan publik gitu kan. Kemudian mengurus apapun gitu ke sana gitu ya. Jadi kita bangun seperti itu. Jadi dari perspektif Kementerian Pan-RB tentunya pertama tadi yang saya sudah cerita tentang bagaimana saya punya 8 strategi ya, diantaranya adalah bagaimana pemerintahan digital ini harus dilaksanakan karena saya melihat bahwa apapun yang kita kerjakan itu tentunya ujungnya adalah bagaimana kita memberikan layanan kepada masyarakat itu. Mungkin kalau melihat Kemenpan RB itu hanya mengurusi masalah ASN saja, tapi sebenarnya Kementerian Pan-RB ini dalam sistem pemerintahan kita itu seperti mesin di kapal gitu ya. Kita tuh bekerjanya di bawah, tidak berisik, tapi menentukan jalannya keberhasilan program-program pemerintah itu gitu. Jadi artinya kita membangun tata kelolanya, kita menyiapkan orangnya, sistemnya, semuanya kita bangun. Itu kalau kita kapal, itu kita tuh ada mesin kapal besar kan para penumpang segala macam yang penting nyaman segala macam kan tidak mendengar berisiknya, tetapi kita mempunyai tugas untuk memastikan mesin birokrasi ini berjalan gitu. Dan sampai ke tujuan. Sampai ke tujuan. Jadi dari mesinnya dari tadi mesin birokrasinya, dari mesin birokrasi dari tata kelolanya ya, kemudian orangnya termasuk integritasnya. Yang mesin yang berikutnya itu adalah bagaimana etalase kita ke depan pelayanan publik gitu.
Jadi kita nggak bicara soal ASN aja, ASN itu adalah salah satu dari 8 strategi yang kita kembangkan gitu ya. Jadi kita sampai tahun 2000 kita sekarang fokus ke 8 strategi tadi itu gitu. Ya. Tapi ini fokus dengan 8 tadi aja tuh sebenarnya udah banyak banget yang diurusin sebenarnya. Ya, betul gitu ya. Tapi ya memang kita tahu bahwa tidak mudah ya. Tadi makanya saya sering mengatakan bertumbuh terus. Bertumbuh terus gitu. Saya mau cerita sedikit ya. Kayak kemarin kita kita tuh sedang berkolaborasi dengan beberapa kementerian terkait dengan bagaimana pola bantuan sosial. Jadi supaya ada ketepatan sasaran. Kemarin saya baru aja dari Sumedang untuk melihat bagaimana bantuan sosial itu bisa ada ketepatan sasaran gitu ya. Kebetulan saya sendiri kan jadi wakil ketua untuk Komite Percepatan Layanan Digital. Jadi sekarang masyarakat itu yang memang merasa memerlukan memang atau pemerintah harus mencari lah mendata siapa saja masyarakat yang harus mendapatkan bantuan sosial seperti itu. Kalau dulu tuh kalau misalnya kita mau mendata itu kan sampai 6 hari sampai 6 bulan lah gitu ya. Kalau sekarang itu cuman sekian menit aja sudah bisa ketahuan. Kenapa? Karena kita mensimplify caranya tadi yang saya bilang. Harus mensimplifikasikan datanya, apa cara pelayanannya. Kemudian sekali lagi berikutnya adalah mengenai pertukaran datanya harus terintegrasi. Kan tadi saya bilang salah satu bagiannya itu bagaimana kita data ini harus tersimplify begitu. Nah kemarin itu cuman tinggal berapa menit aja orang bisa lihat. Nanti kapan-kapan boleh mencoba juga tuh di dalam kita sudah dibikin aplikasi. Kemarin kita uji coba di 43 kabupaten kota. Itu misalnya saya coba dengan saya aja langsung nggak bisa itu. Saya tidak layak mendapatkan. Kenapa? Karena saya punya kendaraan. Ternyata saya punya rumah nggak bisa gitu. Jadi itu data itu terhubung dengan data Kemensos, data di PLN yang dihubungkan ke dalam satu data namanya data SEN, data sosial ekonomi yang sudah terintegrasi seperti itu gitu. Jadi ini saya bukan menceritakan sesuatu keberhasilan, tapi saya lagi menceritakan suatu pertumbuhan bagaimana kita mengisi kemerdekaan gitu. Karena kita tahu ternyata ada di depan mata kita ada masyarakat yang memang butuh bantuan pemerintah, maka kita harus apa? Tadi mari kita kurangi layanannya, mari kita ini datanya gitu. Dan semuanya masih banyak sekali PR yang harus kita lakukan gitu. Jadi kalau kita balik lagi bicara kita milik bersama ini adalah pemerintah bersama masyarakat, bersama Pak Veto, ayo mari kita bersama-sama. Mari kita tumbuh bersama-sama gitu. Saya tidak bisa membuat kebijakan kalau saya nggak ngerti masyarakat itu butuh apa. Saya nggak ngerti dunia usaha itu butuh apa. Gitu. Jadi nggak bisa saya itu sendiri mengatakan bahwa birokrasi, bahwa ini adalah mengerjakan birokrasi tugas ASN. Enggak juga. Ini adalah tugas bersama-sama. Kita bersama, betul. Kita kan membangun pemerintahan digital. Saya kemarin jadi pembicara juga ya, bagaimana dunia usaha melihat bahwa ayo sama-sama tolong bantu saya untuk apa sih yang dibutuhkan oleh dunia usaha, apa sih yang dibutuhkan oleh Anda ketika ini membuat kebijakan ini. Karena sebagai ASN itu kan tidak langsung kita bikin sekolah yuk kita langsung bikin tembok gitu ya. Ayo kita supaya ada swasembada pangan. ASN turun, ayo menanam padi. Enggak. Karena ASN itu bisa membantu dari mulai perencanaan, dari mulai penganggarannya, membuat sistemnya, segala itu bersama. Jadi milik bersama itu adalah cara kita bertumbuh bersama. Ini mungkin boleh nggak Bu, kita mungkin menumbuhkan rasa bangga bagi teman-teman ASN yang sekarang ini ya mungkin betul sekarang ini juga membantu masyarakat untuk bisa maju bersama gitu ya. Tapi perlu diingat bahwa para ASN ini juga orang-orang yang kemudian bisa membantu kita semuanya untuk bisa lebih maju lagi gitu Bu. Seperti apa tuh? Iya. Jadi membuat para baga ASN itu menurut saya bukan surat edaran. Ayo kita merasa bangga jadi ASN, bangga menjadi ASN. Sebenarnya itu menurut saya bukan itu. Tetapi saya ingin mengajak para ASN ini bukan hanya sekedar bangga, tetapi harus mempunyai dia terus punya
makna, harus punya kemanfaatan, Ya. begitu kan? Karena menurut saya ASN itu kan bukan hanya sekedar dia bekerja terus kemudian menyelesaikan pekerjaan. Oh, saya sudah selesai nih pekerjaannya. Ya. Coba ditanya lagi, apakah apa yang kita kerjakan itu mempunyai makna enggak? Ketika kita membantu seseorang, membantu dia menyelesaikan akta kelahiran, itu sebetulnya kita sedang membantu warga negara untuk membuka pintu jalan keluar untuk seorang anak. Misalnya gini ya, saya seorang pegawai ASN sedang membantu menuliskan akta kelahiran. Itu kan kita sedang membantu hak seorang bayi yang baru lahir, warga negara Indonesia, menjadi membuka pintu masuk ketika dia mau masuk sekolah, mau mendapatkan pekerjaan, mau apa, itu kan kita sudah membantu mereka. Panjang itu. Kemudian ketika seorang ASN membantu perizinan usaha dan memikirkan gimana ya cara ASN ini supaya perizinan usaha ini gampang segala macam gitu ya, dia itu sedang membuka seseorang itu untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik, kan gitu kan? Ketika seorang ASN itu sedang menolong dengan tulus misalnya di rumah sakit, itu sebetulnya dia sedang membahagiakan mereka karena keluarganya mereka sehat. Ketika seorang guru ASN itu sedang mengajar seorang anak, artinya dia sedang mempersiapkan generasi berikutnya, gitu ya. Jadi saya bukan lagi ngomongin soal ASN bangga, bukan soal gue jadi ASN bangga, enggak gitu. Ayo teman-teman ASN, kalian itu adalah bagian dari perubahan negara kita ini gitu. Jadi ASN itu adalah pasukannya keberhasilan bagaimana negara ini bisa mesejahterakan bangsa, membuat masyarakat itu mendapatkan apa yang mereka inginkan, membangun kedaulatan gitu. Jadi ASN itu menurut saya adalah pahlawan yang memang mereka itu adalah para pejuang pada masa birokrasi ini. Betul, setuju. Gitu ya. Jadi jangan masyarakat jangan hanya melihat bahwa ini panjang, tetapi kita memang sedang membenahi sistem gitu. Tadi yang saya bilang, saya sering mengajak ASN, kita tidak perlu kamera menyorot kita, gitu ya, tidak perlu orang melihat kita, tetapi kita harus bisa memastikan bahwa kita sampai pada tujuan akhir kita, gitu. Dan mungkin salah satu cara untuk kita memaknai kemerdekaan, seperti yang disampaikan oleh Ibu Rini tadi, bahwa ya kita sebagai masyarakat punya andil yang cukup besar untuk bisa membangun Indonesia lebih baik lagi, terutama menjelang 2045 nanti. Dan ternyata nggak cuman tadi para ASN aja, tapi kita yang di swasta pun juga punya peranan yang tidak kalah pentingnya. Maka kita harus bersama-sama membantu Indonesia agar jauh lebih baik lagi ke depannya. Karena Indonesia punya kita. Indonesia punya kita, betul sekali. Itu dia. Ibu Rini terima kasih banyak sudah sami-sami. mau bergabung bersama kita di sini. Sami-sami. Ada banyak banget insight Ibu, aku jadi belajar banyak sama Ibu. Iya loh, aduh. Terima kasih banyak. Tapi ya itu dia tadi kesempatan untuk kita semuanya memajukan Indonesia tuh punya kesempatan yang sama besarnya. Jadi ayo kita bareng-bareng memajukan Indonesia karena sekali lagi Indonesia punya kita. Ibu terima kasih banyak Ibu. Terima kasih. Sampai bertemu kembali. Sami-sami. Terima kasih banyak juga untuk semuanya. Sampai bertemu kembali di Indonesia punya kita. Yeay.